Di video sejarah Semarang saya nomor E134, disebutkan anak emas Pak Harto, yaitu Wi Taekyong atau Sutekno. Saya memanggilnya Om Taekyong. Siapakah dia? Cerita ini hanya berdasarkan dari penuturan para sepuh di Semarang sewaktu saya kecil. Tidak ada bukti atau pengakuan langsung dari Om Taekyong sendiri. Jadi bisa jadi cerita ini hanya hoaks belaka, atau hanya setengah kebenarannya, atau merupakan sejarah nyata yang tidak tercatatkan, atau bahkan sebagian benar dan penuh dengan sensasi yang sangat amat dibesar-besarkan sekali. Silahkan Anda menanggapinya dengan persepsi Anda masing-masing. Dan maaf jika ada yang tidak berkenan. Seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya, kalau rumah Om Taekyong di Jalan Pemuda, Jalan Utama Semarang yang menghadap lurus ke Kodam 4 Diponegoro yang menjadi kantornya Pak Harto sewaktu berkuasa di Semarang. Saya tidak pernah mendengar bagaimana mereka berkenalan. Mereka adalah rekan bisnis. Dari hasil tabungannya, Pak Harto mencari tambahan pemasukan dengan patungan bersama Om Taekyong mendirikan perusahaan bis malam yang operasionalnya dikelola oleh Om Taekyong. Setiap kali Pak Harto atau Ibu Tin butuh uang, mereka menemui Om Taekyong, dan Om Taekyong menyerahkan seluruh uang yang ada di sakunya tanpa dihitung, juga tanpa dicatat. Om Taekyong sangat percaya dengan suhu. Dari suhu, entah yang berapa derajat, diramalkan kalau garis nasibnya Pak Harto adalah Presiden Republik Indonesia. Suatu hari Pak Harto dan Ibu Tin main ke rumah Om Taekyong. Pak Harto bilang kalau dia sudah capai dan pengen pensiun saja, karena meniti karir bertahun-tahun tidak ada kemajuan yang nyata. Besoknya Om Taekyong mengundang mereka berdua untuk berkunjung ke rumahnya lagi. Sesampainya di rumahnya Om Taekyong, mereka melihat dua bis sedang dilalap api yang berkobar besar. Om Taekyong bilang, itu adalah semua bis malam yang mereka punyai, dan sudah dibakarnya habis. Maka kalau Pak Harto pensiun, mereka tidak ada uang lagi untuk hidup. Oleh sebab itu, Pak Harto batal pensiun. Dan tak lama kemudian terjadi peristiwa yang seluruh rakyat Indonesia kenal dengan sebutan G30S. Begitu dekat hubungan mereka sehingga, sesuai dengan apa yang diutarakan dalam video saya nomor E134, jika proses izinnya mengalami hambatan sekecil ataupun sebesar apapun, arak-arakan sampo selalu digelar setiap tahunnya tanpa jeda, hanya jarak arak-arakannya saja yang kadang lebih panjang kadang lebih pendek, dengan sisa lintasannya ditempuh dengan menaikkan arak-arakannya ke atas truk. Video saya nomor 8001 tentang Lion Dance yang diambil dalam kurun tahun 1970 sampai 1980 merupakan bukti otentik berlangsungnya arak-arakan sampo di masa pemerintahan Suharto. Jika Anda tertarik untuk memirsanya, sekiranya hanya sekian cerita yang pernah saya dengar tentang Om Taekyong dari para sepuh yang secara garis besar ceritanya konsisten satu dengan lainnya. Jadi cerita ini seperti suatu rahasia yang telah diketahui oleh banyak orang, terutama para sepuh. Dan terima kasih telah meluangkan waktu menyaksikan video ini.